Sinta itu emang murahan. Jangan ngomong kayak gitu. Hah? Nggak mungkin. Lani nulis kayak gini. Tenang Sinta, jangan marah kayak gini. Mungkin aja kan kalau dia cuma bercanda. Kamu bilang ini bercanda. Kamu bisa baca nggak sih Rika? Lihat ini. Lani bilang kalau aku murahan, padahal aku udah anggap dia kayak saudara sendiri. Ya ampun, Lani ngomong kayak gitu. Aku nggak nyangka, pantesan aja aku lihat di akhir-akhir ini kayak jaga jarak sama kamu. Itu ada mereka. Lagi ngomongin apa ya? Kok kayaknya seru banget. Sinta, kamu denger nggak? Katanya Rian suka sama kamu loh. Ah, masa sih? Nggak mungkin lah, kita kan cuma teman. Nggak mungkin dia suka sama aku. Nggak ada yang nggak mungkin. Aku yakin kok kalau dia itu suka sama kamu. Soalnya dia itu tatapannya beda sama kamu. Hahaha, jangan ngomong gitulah. Aku nggak mau kegeeran. Jadi menurut aku nggak usah terlalu mikirin hal itu. Toh kita juga cuma temenan. Hai Lani, hai Sinta. Wah, kalian kompak banget ya kayak biasa. Iya dong, kita kan sahabat sejati. Nggak enak kalau nggak bareng. Betul, lagi pula kita kan saling jaga. Jadi nggak gampang dibohongin sama orang lain. Keren banget. Kalau aku sih pengen punya sahabat kayak kalian. Tapi jujur gak gampang loh cari yang benar-benar bisa dipercaya. Iya juga sih. Tapi aku percaya kok sama Lani. Iya dong, kita kan sahabat dan harus saling percaya. Oh iya Rika, kamu tahu nggak? Katanya Rian suka loh sama Sinta belakangan ini. Seriusin, aku juga sering lihat dia cari-cari kamu. Wah, jangan-jangan bener tuh. Enggak lah. Udah jangan bahas itu terus. Biarin aja dia suka sama siapapun. Tapi kemarin Rian ngobrol lama juga sama si Lani. Bisa aja bukan cuma sama Sinta, malah sering tuh. Kok kamu gak cerita kalau kamu suka ngobrol sama si Rian? Cuma ngobrol kecil doang, bukan bahas yang serius. Sekalian jangan salah paham ya. Rian itu emang ramah, tapi kalau menurutku sih dia kelihatan lebih nyaman sama Sinta. Tapi aku bisa salah loh. Aku kan cuma pengamat. Masa sih? Aku harus bikin mereka berantem. Rick, kok kelihatan murung? Lagi ada masalah ya? Nggak enak cerita, takut salah paham. Tapi aku kasihan sama Sinta. Kenapa emangnya? Dia lagi ada masalah bukan? Aku nggak sengaja dengar, katanya Lani merasa Sinta itu terlalu percaya diri. Sampai-sampai dia bilang Sinta suka ngerebut perhatian cowok. Apa? Sahabat sendiri ngomong gitu? Aku juga nggak nyangka. Aku kira mereka solid banget. Tapi gimana ya kalau benar begitu? Sinta pasti sakit hati kalau tahu. Kasihan Sinta, nggak enak banget dihianati teman sendiri. Dia ngomong kayak gitu seolah dia orang baik. Padahal yang dia lakukan itu semuanya bohong. Aku pengen tahu seberapa jauh dia berbohong. Makanya aku bingung. Aku sayang sama mereka berdua. Aku cuma pengen mereka baik-baik aja. Tapi kalau terus kayak gini pasti pecah. Kamu beneran teman yang baik, Rick. Peduli banget sama mereka. Aku cuma berusaha jadi sahabat yang baik. Tapi ya kadang orang gak sadar kalau perkataannya bisa nyakitin. Ini bakalan jadi masalah yang besar. Jangan suka adu domba. Dia ngomong sama siapa? Jangan sampai dia lagi nyindir aku. Rika, kamu kenapa? Aku gak apa-apa kok. Lani, ada yang mau aku omongin sama kamu. Tapi aku mohon kamu jangan emosi ya. Apa? Aku kayaknya serius deh. Kamu serius ngomong kayak gitu? Iya, si Lani itu cuma numpang populer aja sama kita. Makanya nggak usah terlalu peduli sama dia. Apa-apaan ini? Sinta nulis gini. Lan, kamu jangan emosi dulu ya. Tahan, aku yakin dia cuma bercanda. Apanya yang bercanda? Udah jelas dia itu nulis dengan sadar. Berarti selama ini dia munafik sama aku. Depan baik-baik, di belakang nusuk. Tapi jangan langsung marah ya. Mungkin aja dia bercanda. Tapi kalau aku sih, kalau ada sahabat ngomongin kayak gini, wah nggak akan bisa dimaafin. Aku juga nggak bisa, Rika. Aku kira dia sahabat sejati. Ternyata cuma manis di depan aja. Bagus, dia percaya sama aku. Sebentar lagi aku yakin dia pasti bakalan berantem sama Sinta. Dia kenapa bisa ngetik kayak gitu? Aku percaya banget sama Sinta. Kamu tenang ya, bicarain ini baik-baik sama Sinta. Aku yakin ada kesalahpahaman aja. Dia pasti gak ada maksud apapun kok. Aku harus ngomong sama dia, gak bisa kalau aku diem aja. Kamu boleh ngomong sama dia, tapi nanti ya kalau diri kamu udah gak emosi lagi.
Sinta itu emang murahan. Jangan ngomong kayak gitu. Hah? Nggak mungkin. Lani nulis kayak gini. Tenang Sinta, jangan marah kayak gini. Mungkin aja kan kalau dia cuma bercanda. Kamu bilang ini bercanda. Kamu bisa baca nggak sih Rika? Lihat ini. Lani bilang kalau aku murahan, padahal aku udah anggap dia kayak saudara sendiri. Ya ampun, Lani ngomong kayak gitu. Aku gak nyangka, pantesan aja aku lihat di akhir-akhir ini kayak jaga jarak sama kamu. Aku kira dia sahabat sejati, ternyata munafik. Aku nggak mau temenan sama dia lagi. Aku ngerti perasaan kamu. Kalau aku jadi kamu juga sakit hati. Tapi ya udahlah, mungkin lebih baik kalian gak usah deket lagi daripada terus-terusan dibohongin kan? Iya, kamu benar. Mulai sekarang aku nggak mau ada urusan sama dia lagi. Aku nggak nyangka dia bisa kayak gini. Dia sahabat aku. Aku bener-bener kecewa sama dia. Dia kenapa kayak gitu? Aku marah sama dia. Kamu tenang ya, kamu harus ngomong sama dia. Mungkin aja ini cuma salah paham. Ini bukan salah paham. Aku tahu kalau ini cuma akal-akalan dia aja. Selama ini dia iri sama aku. Kita nggak ada yang tahu kalau belum tanya. Sebaiknya kamu tanya aja dulu sama dia. Makasih ya Rika, kamu udah ngasih tahu aku. Kalau bukan karena kamu, kayaknya aku nggak bakalan tahu sifat asli dia itu kayak gimana. Iya sama-sama, aku juga kaget pas Lani ngomong kayak gitu. Aku duluan ya, aku mau cari minum dulu. Kayaknya pikiran aku beneran mumet banget. Kena juga dia. Oh, ternyata ini keluhan kamu. Cih, ada nambah orang lain. Ngomong apa sih? Aku nggak tahu apapun ya. Kamu jangan asal nuduh. Hohoho. Iya deh, tapi jangan sampai yang kamu lakukan itu berbalik ke kamu. Karena apapun itu, aku yakin kamu yang salah. Ngomong apa sih dia? Apa jangan-jangan dia udah tahu? Gak, dia nggak boleh tahu. Rian, ada apa? Aku cuma mau tanya sama kamu. Soalnya akhir-akhir ini aku pusing banget. Lani sama Sinta kok tiba-tiba jadi dingin satu sama lain. Padahal biasanya nggak bisa dipisahin. Aku juga sedih Yan. Aku lihat mereka sering tatap-tatapan sinis. Kayaknya emang lagi bermasalah. Tapi masalah apa? Aku nggak ngerti. Mereka cuma temenan kan? Kok bisa sampai nggak saling sapa? Aku nggak tahu harus cerita apa. Aku takut salah ngomong. Tapi kalau aku jujur, sepertinya mereka lagi sama-sama memperhatikan kamu. Hah? Aku? Maksud kamu mereka berantem gara-gara aku? Aku nggak pernah maksud kayak gitu. Tenang, aku percaya kamu nggak sengaja. Tapi ya hati perempuan kan sensitif. Mereka mungkin merasa saling bersaing. Aku kasihan sama kamu juga jadi pusat rebutan. Aduh, aku harus gimana dong? Aku nggak mau jadi penyebab mereka putus sahabat. Kalau aku sih mending kamu jauhin mereka dulu. Jangan sampai kamu kebawa dalam drama mereka. Dan kalau butuh teman curhat, aku selalu ada buat kamu. Iya deh. Makasih ya Rick. Kamu emang beda. Jangan sembarangan ya. Aku sama sekali nggak kayak gitu. Aku nggak ngomong sembarangan, tapi kamu tuh yang sembarangan. Selama ini kamu iri kan sama aku. Ngaku aja deh kamu. Aku sama sekali nggak iri sama kamu. Dasar pengkhianat. Kenapa kalian jadi berantem kayak gini sih? Ada apa ini? Jangan berantem kayak gini dong. Kalian ini teman. Aku nggak mau punya teman kayak dia. Aku juga nggak mau punya teman yang kayak dia. Dasar pengkhianat. Udah. Yes, mereka berantem. Rika, dari tadi kamu kelihatan lesu. Kenapa sih? Ada yang ganggu pikiran kamu ya? Aku bingung banget. Aku cuma pengen jadi penengah, tapi malah disalahpahami. Disalahpahami gimana? Mereka ada masalah apa? Kamu percaya sama kita, rahasia kamu aman kok. Aku lihat Lani sama Sinta terus ribut. Aku coba nasehatin mereka, tapi malah jadi kayak aku yang ikut campur. Aku jadi ngerasa bersalah banget. Ya ampun, padahal kamu niatnya baik. Tapi kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Aku sayang banget sama mereka berdua. Aku cuma gak mau persahabatan mereka hancur. Tapi orang malah mikir aku senang lihat mereka berantem. Padahal demi Tuhan aku gak pernah mau itu. Kamu terlalu baik, Rick. Aku salut sama kamu. Jarang ada yang peduli sama masalah orang kayak gini. Aku cuma pengen mereka sadar kalau aku di sini buat nolong, bukan buat merusak. Hahaha, orang-orang akan simpati sama aku. Rika, kamu jangan sedih ya. Aku yakin Lani dan Sinta berantem bukan gara kamu. Mungkin mereka cuma salah paham aja. Iya, makasih ya Rian. Kamu udah mau ngertiin aku.
Iya, sama-sama. Lani dan Cinta mungkin butuh waktu ngobrol berdua. Kamu sebagai temennya pasti udah melakukan yang terbaik buat mereka nggak berantem. Akhirnya Rian lebih peduli sama aku daripada sama si Sinta itu. Ini kesempatan yang bagus buat aku. Rick, udah bel tuh. Kita masuk aja yuk. Ayo. Sinta, aku heran. Kita sahabatan bertahun-tahun, tapi ternyata di belakang aku kamu ngomongin hal yang enggak tentang aku. Maksud kamu apa, Lani? Justru aku yang sakit hati. Aku dapet chat kamu yang bilang aku murahan. Itu gimana maksudnya? Aku juga dapet chat kamu yang bilang aku cuma numpang populer. Jangan pura-pura nggak tahu. Astaga, jadi itu beneran dari kamu? Aku kira cuma salah paham. Kalau kamu ngerasa aku sahabat, kamu gak bakal ngomong kayak gitu, Sinta. Justru aku yang bilang kayak gitu. Kamu tega banget, Lani. Wah, ada Rian nih. Bisa kali ya kalau aku bikin sedikit drama. Tolong jangan ribut di sini. Semua orang lihat. Aku sedih banget lihat kalian kayak gini. Kamu udah hancurin kepercayaan aku, Sinta. Mulai sekarang kita bukan sahabat lagi. Oke, kalau itu maumu, aku juga nggak butuh sahabat yang menusuk dari belakang. Aduh. Ada apa ini? Rika, kamu kenapa? Kalian berantem terus. Lihat kan apa yang terjadi. Aduh, Rika kenapa ya? Kok bisa dia kayak gitu? Ini semua gara-gara kamu ya? Lah, kok jadi aku yang salah sih? Kan dia yang duluan. Kenapa jadi aku yang disalahin? Dasar pengkhianat. Rika, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Cuma agak shock aja. Aku lebih sedih lihat Lani sama Sinta berantem. Syukurlah kalau kamu gak apa-apa. Kalian jangan berantem di sini ya. Biarin Rika istirahat dulu. Aku mau ke ruang guru. Aku minta maaf ya, bikin kamu kayak gini. Iya, gak apa-apa kok. Yes, rencana aku berhasil. Maaf ya, aku nggak tahu kalau akhirnya kayak gini. Kalian jangan marah dong. Aku tahu kalau ini cuma salah paham aja. Mereka kayaknya masih berantem nih. Itu bagus. Masih kesel aja sih. Itu kan cuma salah paham. Nanti kamu omongin lagi aja sama Sinta. Iya, nanti aku bilang. Kok Rika sama Rian ya? Bukannya Rian lagi deket sama si Sinta? Itu rencana dia. Hah? Maksudnya rencana apa? Sinta, kesini. Kenapa? Aku mau pulang nih. Kalian jangan lama-lama. Aku cuma mau ngasih tahu aja kalau kalian itu udah diadu domba. Hahaha, akhirnya semua berjalan sesuai rencana aku. Lani dan Sinta pecah. Mereka gak bakal bisa akur lagi. Rian pun sekarang mulai menjauh dari mereka dan lebih dekat ke aku. Sempurna. Gak ada yang bakal nyangka kalau semua kekecewaan ini ulahku. Semua percaya kalau aku cuma gadis manis yang peduli. Padahal mereka semua pion di tanganku. Apa iya semua ini karena kelakuan Rika? Aku harus cari tahu kalau emang beneran dia udah bener-bener keterlaluan. Aku harus awasi dia. Aku duluan ya. Kalau kalian mau bareng, ayo kita bareng. Kamu duluan aja, aku masih harus make up. Oh, oke. Selamat malam semuanya. Aku sangat bahagia bisa berdiri di sini di hadapan kalian semua. Aku percaya sekolah ini penuh dengan persahabatan yang tulus, saling mendukung dan penuh kasih. Aku pribadi selalu berusaha jadi sahabat yang baik, yang jujur dan bisa diandalkan. Masa sih? Kok aku dengar-dengar justru gara-gara dia Lani sama Sinta pecah? Ya, aku juga gak percaya kalau dia itu sepolos itu. Hahaha. Akhirnya semua berjalan sesuai rencana aku. Lani dan Sinta pecah. Rian sekarang lebih dekat ke aku. Mereka semua pion di tanganku. Aku yang paling cantik, aku yang paling cerdas, aku yang akan selalu di atas. Jadi selama ini Rika yang bikin kekacauan. Dia yang fitnah Lani dan Sinta.
Rika, apa maksud semua ini? Kamu yang merusak persahabatan aku dan Lani. Jadi, semua drama ini gara-gara kamu, Rika. Aku kira kamu orang yang tulus. Enggak, itu bukan aku. Itu editan. Aku gak pernah ngomong kayak gitu. Iya, aku yang merusak persahabatan mereka. Aku gak nyangka kamu bisa ngomong kayak gitu, Rika. Padahal aku percaya banget sama kamu. Astaga, dari mulutnya keluar benang. Apa-apaan ini? Cepat tolong dia. Bukan aku. Aku gak salah apa-apa. Semakin dia ngomong, semakin kuat benangnya. Rika, berhenti bicara. Jangan terusin. Aku gak bohong. Aku sahabat terbaik kalian. Ya Tuhan, dia digantung benang. Tolong dia. Tenang, jangan banyak bicara, Rika. Semakin kamu berbohong, semakin kuat jeratannya. Tolong aku. Siapapun tolong aku. Kita minta tolong ke guru yang lain. Sinta, jadi semua chat yang bikin aku marah itu palsu. Semua itulah Rika. Iyalah nih, aku juga baru sadar. Aku percaya begitu aja sama kebohongan dia. Padahal aku tahu kita sahabat sejati. Aku minta maaf Sinta. Aku gak seharusnya langsung percaya. Aku terlalu emosi. Aku juga salah. Aku seharusnya percaya sama kamu, bukan sama orang lain. Maafin aku ya. Kita nggak boleh lagi terpisah cuma karena orang ketiga. Persahabatan kita jauh lebih berharga. Iya Lani, aku janji mulai sekarang kita harus lebih kuat dari gosip apapun. Aku juga minta maaf sama kalian berdua. Gara-gara aku, kalian jadi sasaran kebohongan Rika. Tapi aku senang akhirnya kalian baikan lagi. Ini bukan salah kamu, Rian. Ini salah kita yang terlalu cepat percaya. Betul, yang penting sekarang kita sadar siapa teman sejati, siapa juga yang cuma pura-pura. Aku tahu aku salah. Tapi apa bisa aku mendapatkan kesempatan untuk berubah dan melepaskan benang-benang ini dari tubuh aku? Kalian datang ke sini. Maaf, aku minta maaf karena kalian jadi berantem. Iya, kita udah maafin kamu kok. Iya Rika, tapi jangan diulangi lagi ya. Dari ini kita semua belajar. Jangan gampang percaya sama kata-kata manis seseorang, apalagi kalau kelihatan terlalu sempurna. Bener banget, yang penting sekarang kita saling percaya, bukan saling curiga. Aku benar-benar malu sama kalian.